Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif sosial Bandura dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi ini disusun oleh Siti Romlah dengan NIM 2144221, Ika Setiawati 2144263, Rita Soleha 2144274, Lita Volvariela 2144275, Robi Adi 2144276, Nur Aulia Wijaya 2144281, Hairun Nisa Rahmatillah 2144286. Pembahasan teori kognitif sosial Bandura. Hasil utama dari tradisi teori belajar perilaku dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial menerima sebagian besar prinsip teori perilaku, tetapi berfokus pada tingkat yang jauh lebih besar pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal, menekankan efek pemikiran dan tindakan pada pemikiran. Buka kurung Bandura, 1986 tutup kurung. Bandura, buka kurung 1997 tutup kurung, berhipotesis bahwa orang mengamati perilaku mereka sendiri, menilainya berdasarkan standar mereka sendiri, dan memperkuat atau menghukum diri. Kita semua memiliki pengalaman mengetahui bahwa kita telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan secara mental menepuk punggung kita sendiri. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, demikian pula kita semua tahu ketika kita telah melakukan kurang dari yang terbaik untuk membuat penilaian ini. Kita harus memiliki harapan untuk kinerja kita sendiri. Seorang siswa mungkin senang mendapat 90% benar pada ujian, sementara yang lain mungkin berhenti kecewa. Analisis Bandura tahun 1986 tentang pembelajaran observasional melibatkan 4 fase. Yang pertama, fase perhatian, fase retensi, reproduksi, dan fase motivasi. Fase pertama dalam pembelajaran observasional adalah memperhatikan model. Pada umumnya, siswa memperhatikan model yang atraktif, sukses, menarik, dan populer. Ini sebabnya mengapa begitu banyak siswa yang meniru gaya rambut, gaun, dan tingkah laku bintang budaya pop. Di kelas, guru diperhatikan siswa dengan menyajikan isyarat yang jelas dan menarik, dengan menggunakan hal-hal baru atau kejutan, dan dengan memotivasi siswa. Fase yang kedua adalah fase retensi. Setelah guru mendapatkan perhatian dari siswa, sekarang saatnya untuk mode perilaku yang mereka ingin siswa tiru dan memberi kesempatan untuk berlatih. Contohnya, seorang guru mungkin menunjukkan cara menulis huruf A, kemudian siswa akan meniru model guru dengan mencoba menulis huruf A-nya sendiri. Fase reproduksi. Selama fase reproduksi, siswa mencoba mencocokkan perilaku mereka dengan model. Di dalam kelas, penilaian belajar siswa berlangsung selama fase ini. Misalnya, setelah melihat huruf A dimodelkan dan dipraktekkan beberapa kali, dapatkah siswa memproduksi huruf tersebut sehingga terlihat seperti model guru? 4. Fase motivasi. Tahap akhir dalam proses pembelajaran observasional adalah motivasi. Siswa akan meniru model karena mereka percaya bahwa melakukannya akan meningkatkan peluang mereka sendiri untuk diperkuat. Di dalam kelas, motivasional dari pembelajaran observasional seringkali memerlukan pujian atau nilai yang diberikan untuk mencocokkan model guru. Contohnya, saat anak membuat huruf A yang dapat dikenali guru akan berkata, "Kerja bagus." Saya akan membacakan tokoh yang memiliki konsep pembelajaran sosial. Yang pertama, Xiang dan Zimmerman 2000. Siswa dapat diajarkan untuk menggunakan strategi pengaturan diri, dan mereka dapat diingatkan untuk melakukannya dalam berbagai konteks, sehingga pengaturan diri menjadi kebiasaan.
Yang kedua, Xiang dan Panjares 2004 dalam Zimmermann 2000. Seperti halnya keterampilan apapun, keterampilan belajar mandiri cenderung tetap terbatas pada situasi atau konteks, kecuali jika diterapkan dalam banyak konteks. Saya akan menjelaskan teori permodelan dan pembelajaran observasi. 1. Bandura. Bandura mencatat bahwa penekanan Skinner pada efek konsekuensi dari perilaku sebagian besar mengabaikan fenomena permodelan, peniruan perilaku orang lain, dan pengalaman perwakilan belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain. 2. Mandiri, Mays, dan Bow. Siswa dapat diajari untuk memantau dan mengatur perilaku mereka sendiri. Strategi pembelajaran mandiri seperti ini sering disebut modifikasi perilaku kognitif. 3. Kekuatan dan keterbatasan teori pembelajaran perilaku. Teori belajar perilaku terbatas dalam waktu, seperti proses pembelajaran yang kurang terlihat, pemecahan masalah, dan berpikir sulit untuk diamati secara langsung. Oleh karena itu, dipelajari oleh ahli teori belajar perilaku. Langkah-langkah dalam instruksi. Pertama, model dewasa. Model ini dilakukan siswa dengan cara mengerjakan tugasnya sambil berbicara dengan suara yang keras atau lantang. Kedua, anak melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya di bawah instruksi atau bimbingan eksternal. Yang ketiga, anak melakukan tugasnya dengan menginstruksikan dirinya sendiri. Keempat, anak melakukan tugasnya dengan membisikkan pada dirinya sendiri agar menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kelima, anak membisikkan kepada dirinya sendiri agar saat melaksanakan tugasnya memperhatikan penampilannya. Contoh dari teori bab ini adalah cara membantu anak dalam terlibat pembelajaran mandiri adalah dengan cara memberikan tugas kepada siswa dengan soal yang panjang atau kompleks dengan formulir untuk memantau kemajuan dan perkembangan mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan membacakan kesimpulan teori belajar kognitif sosial Bandura. Teori pembelajaran sosial didasarkan pada pengakuan akan pentingnya pembelajaran observasi dan pembelajaran mandiri. Bandura mencatat bahwa belajar melalui coding langsung atau perwakilan melibatkan 4 fase, yaitu yang pertama memperhatikan, yang kedua mempertahankan perilaku yang dimodelkan, kemudian yang ketiga memproduksi perilaku, yang terakhir termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Bandura mengusulkan bahwa siswa harus diajari untuk memiliki harapan pada penampilan mereka sendiri dan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Menchenbaum mengusulkan langkah-langkah pembelajaran mandiri yang mewakili bentuk modifikasi perilaku kognitif. Teori belajar perilaku merupakan pusat penerapan psikologi pendidikan dalam manajemen kelas, disiplin motivasi, model, dan instruksional. Namun, teori belajar perilaku terbatas dalam ruang lingkupnya karena hanya menggambarkan perilaku yang dapat diamati, yang dapat diukur secara langsung. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.